Shalom saudara-saudari kami yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Selamat datang di ibadah tengah minggu online pada malam hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul walaupun secara online. Kita boleh hari ini sama-sama merenungkan firman Tuhan karena Tuhan adalah setia memelihara hidup kita. Pada hari ini kita akan merenungkan kasih Tuhan dalam hidup kita, kasih yang selalu menuntun kita di jalan kebenaran, memberikan ketenangan dan senantiasa menyertai di setiap langkah kita. Diambil dari 1 Korintus 13 ayat 4-7. Malam ini kita akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Tampak Hutagaul MTH. Marilah kita bersama-sama membuka hati kita, siap menerima firman Tuhan dan dikuatkan oleh kehadirannya. Kiranya ibadah ini menjadi berkat bagi kita semua. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang penuh syukur, karena Engkau adalah setia dan kasih. Terima kasih atas pemeliharaan-Mu, perlindungan-Mu, dan kasih setia-Mu yang tak berkesudahan. Saat ini Tuhan, kami berkumpul untuk memuji dan menyembah Engkau yang selalu menuntun kami ke dalam jalan kebenaran. Kami mohon kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami pada malam hari ini, memenuhi hati kami dengan damai-Mu dan membuka pikiran kami untuk menerima firman-Mu. Berkatilah setiap bagian dari ibadah ini Tuhan, dari awal hingga akhir, dan khususnya buat hamba-Mu Bapak Pendeta Tampak Hutagaul yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah firman yang disampaikan dapat menguatkan iman kami dan membawa kami semakin dekat kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai hati dan pikiran Bapak Ibu saudara-saudara di dalam Yesus Kristus. Amin. Shalom untuk kita semua. Walaupun di malam ini secara online kita dengar firman Tuhan dalam ibadah ini yang kita soroti, tema renungan ini kasih segala-galanya. Tentu berdasar pada surat Rasul Paulus yang pertama kepada masyarakat di Korintus, pasal 13 ayat 4 sampai dengan ayat 7. Kita ikuti dalam hati masing-masing. Saya bacakan kepada kita, demikianlah firman Tuhan. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi bersuka cita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Demikian firman Tuhan. Tentu Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari hati kita yang terdalam pasti mengatakan sesuatu tentang kasih itu sendiri. Dan kita semua orang yang percaya kepada Tuhan tidak berani berkata dalam dirinya sendiri bahwa dia tidak pernah dikasihi Tuhan, bahwa dia mampu mengasihi bukanlah berasal dari diri sendiri, tetapi karena lebih dahulu Tuhan mengasihi kita manusia,
maka kita sampai melakukan kasih itu sendiri, dimampukan. Dan kita memiliki kompetensi kasih bukan karena kita banyak belajar tentang ilmu pengetahuan, bukan karena apa yang ada pada diri kita sendiri, tapi murni karena Tuhan. Dan itulah sebabnya sebenarnya kalau berdasarkan diri kita sendiri, jangankan melakukan yang baik, mengenal sedikit yang baik pun kita tidak mampu. Karena Tuhan sudah mengasihi kita, maka kita mengenal segala-galanya yang berhubungan dengan kasih itu sendiri. Karena kasih itu, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berasal dari Tuhan Allah. Kalau 1 Yohanes 4 berkata Allah adalah kasih, berarti hanya Tuhan pencipta kasih, Tuhan pemberi kasih dan sumber kasih itu sendiri. Kita hanya menghidupi, menyikapi dan menjalankan. Bahkan dalam Roma 5 ayat 8, Allah sudah menunjukkan kasih-Nya ketika kita masih berdosa. Nah, ini latar belakangnya. Ketika kita masih berdosa, seandainya Allah tidak menunjukkan kasih-Nya pada saat kita masih di dalam dosa, kita tidak tahu lagi entah bagaimana hidup kita ke depan, mulai dari sekarang sampai hari-hari mendatang. Seandainya Tuhan tidak mengasihi kita, atau seandainya Tuhan menunggu-nunggu manusia bertobat, kita sendiri pun tidak tahu kapan kita bertobat. Maka kebijaksanaan Tuhan Allah melalui Trinitatis itu, maka tidak dibiarkan kita mati karena dosa. Maka Allah mengasihi kita ketika kita masih berdosa. Maka keberadaan kita itu eksis sampai dengan sekarang. Gara-gara itu tidak ada sesuatu usaha yang kita buat, maka kita bisa hidup. Maka kita bisa hidup saling mengasihi. Dan itu sebabnya hidup ini hambar tanpa kasih Tuhan. Hidup ini kurang lengkap tanpa kasih Tuhan. Kalau ada di antara manusia yang hidup tanpa kasih, hidupnya akan mati dan hidupnya akan tidak berguna. Kalau begitu, definisi kasih sebenarnya adalah sesuatu yang terasa. Maka sebelum terasa itu bukanlah kasih. Sesungguhnya orang yang sudah memiliki kasih pasti ada punya kompetensi, mampu merasa. Di situ dia. Kalau sebelum ada sesuatu terasa dalam hidup kita, umpamanya orang lain mengasihi kita atau kita mengasihi sesama kita, sebelum mereka merasakan sesuatu, itu bukanlah kasih. Dan itulah orang yang mengasihi, bukan merasa mampu. Supaya kita jangan keliru. Apalagi di kecenderungan zaman, sekalipun kita dapat mengasihi, bukan karena kita mampu, bukan kita merasa mampu, tetapi sebaliknya, karena kita mampu merasa. Kita mampu merasakan sesuatu dalam hidup orang lain, maka kita menjalankan kasih Tuhan kepada dia sendiri. Kalau merasa mampu, itulah yang disebut kasih itu tidak sombong. Kalau kita merasa mampu tentang kasih itu sendiri, maka individualisme kasih itu sangat terasa dalam diri kita. Maka Rasul Paulus mengatakan di sini, kasih itu tidak sombong. Artinya dia rendah diri. Kasih itu paham segala sesuatu. Tidak ada yang seperti itu kita dapatkan. Sekalipun tinggi sekali sekolah kita atau intelektualitas manusia, tidak pernah dia mengetahui segala sesuatu. Paling-paling kita belajar atau kita mengecap ilmu pengetahuan, kita menjalani suatu fakultas dalam keilmuan, spesifikasinya ya hanya satu kita pahami. Tidak seperti ini. Kasih paham segala sesuatu, dan tidak ada ilmu yang paham segala sesuatu. Tidak ada sesuatu yang mau kita pakai untuk memahami segala sesuatu kecuali
kasih itu sendiri. Maka dalam suatu disiplin ilmu pun tidak mungkin mampu mengerti dan paham segala sesuatu. Ada spesifikasinya satu persatu, ada jurusan-jurusan tertentu. Kalau kasih itu mengerti semua, berarti tidak punya jurusan. Seperti keilmuan yang kita jalani. Itu sebabnya kasih itu adalah harta yang kekal atau abadi. Maka jagalah kasihmu supaya tetap utuh. Yang pertama, bisa saja sesuatu di luar daripada kasih itu kita merasa ada sesuatu yang kurang. Umpamanya pertama, kalau harta kita hilang, itu belum luar biasa. Kalau harta kita hilang, itu tidak apa-apa. Yang kedua, kalau ilmu kita hilang, itu pun belum luar biasa. Itu hanya hal yang biasa-biasa saja. Kecantikan hilang atau pudar, masih hal-hal yang biasa. Tetapi kalau kasih kita hilang, ini yang baru luar biasa. Jadi jagalah kasih, karena itu adalah pemberian Tuhan. Jagalah kasihmu, karena kasih itulah dapat kita pakai untuk mengerti segala sesuatu dalam dinamika hidup kita masing-masing. Ia tidak cemburu, kasih itu tidak pemarah, kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain, ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan dan lain-lain. Berarti kasih itu segala-galanya. Ya, kasih itu yang pertama, apalagi di kecenderungan zaman ini, zaman yang canggih yang akan kita hadapi ini sangat berat dan luar biasa. Ya, kadang-kadang orang mempolitisir kasih itu sendiri sehingga tidak pas seperti teologi kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Karena kasih Allah Bapa di dalam Kristus itu tetap menyerahkan nyawanya. Dia disalibkan, mati dan dikuburkan, bangkit dari kematian hanya karena sebuah kasih yang murni kepada kita orang yang percaya. Maka kalau kasih itu segala-galanya, tentu mari kita jaga kasih kita masing-masing. Jangan kasih kita bisa menjadi sesuatu yang aneh dalam kehidupan kita sendiri. Di zaman ini tidak ada pengaruh ketika kita mengasihi atau ketika kita menjalankan praktik daripada kasih itu, maka orang lain pun akan bahagia. Maka lebih banyak pengaruh kasih yang ada dalam hidup kita kepada orang lain, sehingga connect semua kehidupan itu berguna sama orang lain. Dan kalau kita kasihi sesama kita atau orang lain, bukan yang kita kasihi lebih berbahagia, tetapi kita yang mengasihilah lebih berbahagia. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu Allah Bapa kami, walaupun secara online ibadah malam ini, walaupun semua masyarakat Indonesia yang percaya kepadamu mendengar secara YouTube firman Tuhan ini, tetapi seperti topik renungan ini, kasih itulah segala-galanya. Apalagi dalam hidup yang percaya kepadamu, tidak lepas dari kasih mengasihi. Dan sejujurnya kami mengaku tidaklah mungkin kami dapat mengenal kasih dan menjalankan kasih kecuali kalau tidak Tuhan Allah lebih dahulu mengasihi kami. Jangankan mengasihi, mengenal yang baik apalagi melakukan, itu tidak akan mungkin terjadi dalam hidup kami, karena tidak ada sesuatu hal yang dapat kami tonjolkan untuk mencipta kasih. Hanya Tuhan yang dapat mencipta kasih dalam diri kami melalui
perjuangan anakmu Yesus Kristus sampai ke kayu salib, menyerahkan nyawamu demi mengasihi umat manusia. Terpuji nama Tuhan, Engkau ingatkan kami semua, karena kasih itu segala-galanya. Kasih itu mampu paham segala-galanya. Kasih itu mampu merasa dan bukan merasa mampu. Karena kami rasakan dulu apa yang terjadi di tengah-tengah kehidupan sehari-hari. Maka kasih itu ada. Maka kasih itu akan berpengaruh, membawa kepada kemuliaan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Terpuji namamu, berkati pelayan petugas YouTuber Margaret Huta Barat agar tetap setia, kuat, dan memfasilitasi semua yang ada di era digital ini, media sosial digital, sehingga firman-Mu didengar umat seluruh Indonesia. Biarlah YouTuber Margaret Huta Barat ini tetap menjadi sesuatu yang penting di bangsa ini, pada umat Kristen, di gereja-gereja Kristen, agar semua yang percaya dapat bersahabat dengan Tuhan melalui online ini. Terpuji namamu, berkati keluarga, berkati anak-anak, dan berkati pelayanan ini dan petugas pelayanan di YouTuber ini Tuhan, di ibadah online ini, agar tetap berkelanjutan dan semua jadi memuji nama Tuhan, memuliakan-Mu lewat ibadah online ini. Berkati semua para lanjut usia, berkati semua para yang sakit, yang berduka, atau yang selalu bertanya-tanya tentang kehidupan ekonominya setiap hari. Melalui ibadah ini Tuhan mendengar mereka semua. Tuhan memberkati yatim piatu, Tuhan memberkati para janda, dan juga orang-orang miskin, orang papa, marginal, agar tetap Tuhan pakai penderitaannya menjadi bagian kerajaan sorga, menjadi bagian kemuliaan-Mu. Maka mereka semua akan diberkati dan menerima berkat dari Tuhan. Berkati anak-anak kami semua, anak-anak pemuda kaum milenial Kristen di Indonesia ini. Tuhan memberkati semua dan Tuhan membantu mereka semua. Tuhan tetap menyembuhkan orang sakit. Di dalam nama Yesus Kristus, mereka semua akan disegarkan, mereka semua akan dikuatkan. Terpuji namamu, kami berdoa lewat ibadah online ini, pilkada seluruh Indonesia yang akan mau dilaksanakan bangsa ini melalui KPU, agar semuanya berjalan damai, mulus, sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati semua para calon gubernur, wakil gubernur, para calon bupati, wali kota. Tuhan memberkati semua, agar Tuhanlah yang memilih siapa yang layak memimpin daerah, provinsi, kabupaten, dan kota. Terpuji namamu, biarlah pilkada menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Ampuni kami dari dosa-dosa, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus memberkati kamu semuanya. Amin.